Wilujeng sonten sadayana, nama abdi Evelyn Renata, biasa disebut Evelyn. Abdi di kelas 12 IPS 2, nomor absen abdi 14. Di dinten abdi damel ngawancara narasumber abdi nyaeta Ibu Mega Teresia selaku pengacara. Wawancara dilakukan di Imah Abdi, alamat narasumber nyaeta Jalan Bananas, Residence, nomor 114. Usia Ibu Mega Teresia nyaeta 26 tahun. Tempat tanggal lahirnya nyaeta 12 Januari 1998. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Renata. Jadi sekarang saya bersama narasumber saya yaitu Ibu Mega Teresia. Ya, halo. Apa kabar Ibu? Aku baik. Oke. Jadi di sini kita akan tanya-tanya tentang seputar karirnya Ibu Mega. Gimana sih awal mula beliau mengawali karir sampai sekarang? Oke, siap? Oke. Oke, Ibu menceritakan awal mula Ibu mengawali karir Ibu? Baik. Jadi saya tuh mengawali karir dengan bekerja di kantor pengacara, dan di saat bekerja itu saya beberapa perkara juga saya tanganin, dan setelah hampir setahun akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti pendidikan profesi advokat untuk saya mendapatkan kartu tanda advokat. Karena salah satu syarat untuk menjadi pengacara juga harus bekerja magang di kantor pengacara. Apa sih yang membuat Ibu tertarik di bidang hukum ini dan kenapa memilih untuk menjadi pengacara? Yang membuat tertarik sih sebenarnya karena dari kecil saya mempunyai background keluarga hukum ya. Papa saya juga dihukum dan kakak saya juga dihukum. Jadi mempunyai gambaran lah gimana dulu papa pas di kantor hukum, dan sebenarnya dulu tuh cita-citanya mau jadi hakim. Namun karena pas buat jadi hakim gak semudah pengacara, dan sekarang gerbang yang lebih kebuka buat pengacara, saya memutuskan pengacara dahulu. Berarti papa Ibu itu hakim atau? Ya bisa jadi tapi bukan hakim. Oh, oke, baik. Lalu bagaimana pengalaman Ibu sebagai pengacara? Lalu apa susah senangnya? Pengalamannya pasti banyak ya, karena kan kita ketemu orang di situ, ketemu klien, dan setiap perkara-perkara orang ya beda-beda, dan suka dukanya sukanya ya paling kita bisa bantu orang, karena kan pasti banyak orang, misalnya perkara tanah, ada orang membutuhkan karena sudah bertahun-tahun perkara itu belum selesai. Itu sukanya. Ya dukanya ya mungkin nggak bisa membantu lebih, misalnya banyak orang berharap sama kita biar perkaranya menang, tapi kan itu kan jawabannya keputusan di hakim. Dan ya dukanya mungkin beberapa hal ada yang nggak terima. Itu sih dukanya. Dan kira-kira perkara apa yang bikin Ibu tuh sangat terkesan, maksudnya pengalaman berkesan gitu buat Ibu? Ada sih, satunya perkara itu tanah tadi gitu kan. Itu dia perkara tanah keluarga di mana itu tanah dari warisan buyutnya bahkan gitu kan. Tanah ini tanah buyutnya. Nah, tanah buyutnya ini ada orang yang, karena zaman dulu tuh kan belum ada sertifikat asli. Nah, ada orang yang dengan sengaja merebut sertifikat itu, mengatasnamakan milik si A ini. Perkaranya berakhir karena orangnya sudah meninggal. Lalu berkesannya karena itu ternyata udah berlarut-larut, dan itu tanah keluarga kan, mereka mempertahankan karena itu kan tanah dari buyutnya langsung. Sangat sulit ya ternyata di bidang hukum. Iya. Menurut Ibu, apa tantangan yang paling sulit dalam menjadi pengacara? Paling sulit itu di saat ditanyakan apakah bisa perkara ini dimenangkan. Sebenarnya perkara ini kan belum tentu bisa dimenangkan ya, karena kan ngikutin prosesnya, terus keputusan juga bukan di tangan kita cuma mengupayakan yang terbaik gitu. Itu sih yang tantangan sulit, karena banyak orang berharapnya itu 100%, ya kan itu belum tentu bisa gitu.
Berarti itu ada pressure di dalam diri sendiri. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan ibu Hmm. kepada anak seusia saya atau untuk anak yang masih bingung mau pilih hukum atau tidak, atau yang bingung mau kerja apa ke depannya jika mengambil hukum? Saya sih kalau buat yang masih bingung yang milih jurusan apa, satu, lihat dulu gitu bakatnya kemana. Misalnya ternyata dia bakatnya psikolog atau misalnya teknik atau apa, dan lihat apakah dari jurusan itu tuh peluang kerjanya banyak apa enggak, karena kan apa yang diputuskan sekarang buat masa depan. Tapi kadang juga ketika kita kerja tuh nggak semua sesuai jurusan, namun kita juga tetap perbanyak skill lah, karena kan di saat kerja nggak cuma sesuai apa yang kita bidang kita punya, tapi hal lain gitu. Dimana pas udah kuliah kalau ada kesempatan buat magang, ya magang aja biar lebih tahu nih spesifik nanti buat kerja tuh kayaknya ngeliat tuh dunia kerja seperti apa. Kalaupun nanti pengen hukum, bener-bener persiapkan diri nih. Hukum itu kan luas ya, nggak hanya di perusahaan, bisa juga di pemerintahan, bisa juga dia buka kantor pengacara seperti itu. Jadi bener-bener dari pas kuliah jangan cuma ilmu tapi juga prakteknya sih banyak ya, jadi biar lebih luas nih maunya kemana. Berarti di hukum ini sangat butuh praktek ya kak? Iya. Oh iya. Hampir semua dunia pekerjaan sebenarnya sih banyak praktek ya daripada ilmu ya, karena ya balik lagi pas lagi udah kerja tiba-tiba ilmu yang kita punya tuh kadang bukan nggak berfungsi sih, tapi banyak lagi yang harus kita pelajarin lagi, makanya perlunya tuh banyak praktek. Baik, terima kasih kepada Ibu Mega Teresia karena sudah bersedia menjadi narasumber saya. Semoga Ibu Mega bisa menjadi pengacara yang sangat baik, dibutuhkan di masyarakat. Seperti Hotman Paris. Ya, pokoknya yang terbaik buat Ibu Mega. Terima kasih. Baik juga buat Evelyn. Saya ucapkan 自己面前，想当然，我摔倒了很倒，因为我对法律专业的公式有了一个大概的了解。法律是当然很广泛，你可以成为一名律师、法官和律师。每个是一个出帅是，但他的工作真的给我留下了深刻的印象。起初他想成为一名法官，但也许上帝没有给他这样的机会，但他还是尝试了。他想帮助人们处理案件，成为一名律师并不容易。This world is truly unpredictable, but I have a dream. I want to be lawyer because they help people in need. In this cruel world, to the injustice, there are so many hopes in their hand. In the future, I hope I can win the case, so that the victims are held. teman-teman, segitu saja interview atau wawancara dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dah.